warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Nazarudin pada kisah inspirasi bukan untuk menggurui, ini hanya untuk diri. Pada kali ini saya berkisah langsung di TKP di kantor saya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten atau disingkat BPSDMD Provinsi Banten. Kali ini saya akan berkisah tentang rekrutmen penasehat raja. Keren ya, karena di tempat dinasnya harus rekrutmen ngomongnya. Dikisahkan ada seorang raja yang sudah merasa tuntas tugasnya untuk mengantarkan kerajaannya menjadi subur makmur, gemah ripah loh jinawi. Maka dia sedang berpikir mewariskan kerajaannya ke anaknya. Cuman dia galau, anaknya ini masih milenial. Kalau diserahin sebegitu saja takutnya nanti salah arah. Maka dia mikir gimana caranya ya. Akhirnya dia punya ide, dari menteri-menteri seniornya dia akan ambil satu untuk penasehat untuk anaknya ketika jadi raja. Lalu dipanggillah 3 menteri senior yang sudah sangat dipercaya, sudah lama bekerja sama dengan beliau, dan berkumpul mereka. Lalu ketika datang, raja tanpa babi ibu langsung menyerahkan karung masing-masing, ya, 1 karung. Nih, menteri 1 saya kasih 1 karung, menteri 2 1 karung, dan menteri 3 1 karung. Lalu sang raja langsung memerintahkan, wahai menteri-menteriku, aku mau kalian semua mengambil buah-buahan di kebun istana. Tapi syaratnya kalian tidak boleh memerintahkan ke anak buah kalian, tidak boleh delegasi, harus kalian yang mengambilnya. Ya, mereka akhirnya siap melakukan tugas. Siap, sang raja keluar mau mengambil buah-buahan kebun istana dengan cara berpikir yang berbeda-beda. Menteri yang pertama, dia berpikir raja ini kurang kerjaan, nyuruh saya yang senior begini suruh naik pohon. Dan saya tahu selama kerjasama dengan saya, sang raja sudah sangat percaya ke saya, nggak mungkin diperiksa hasilnya. Maka saya akan ambil buah-buahan, tidak harus naik. Ya, yang saya bisa petik dari bawah atau yang busuk yang di bawah saya ambil. Kata menteri sang yang pertama. Mindsetnya seperti itu. Lalu dengan 1 jam 2 jam sudah beres lah, karena memang diambil yang mentah mungkin atau yang busuk juga diambil karena tidak naik. Yang kedua pun sama dan lebih parah lagi mindsetnya. Alah, nggak akan diperiksa ini, yang penting pinggirnya kayak buah-buahan, ya. Maka diambil dari buahnya, tengahnya dikasih lemak, semak dan belukar, rumput-rumput dan ranting-ranting, sehingga dengan cepat penuh, hanya 1 jam ya, lebih sedikit sudah sangat penuh, karena cara berpikir seperti itu. Nah, menteri yang ketiga ini yang keren banget. Ya, mindsetnya jangan-jangan ini perintah terakhir dari sang raja. Jangan-jangan setelah ini sang rajanya selesai. Saya nggak mau mengerjakan sesuatu yang buruk. Saya ingin meninggalkan legacy, ingin meninggalkan pekerjaan yang mengesankan untuk sang raja. Saya akan cari pohon-pohon yang ada buah yang matang. Ya. Dengan mindset seperti itu, maka menteri yang ketiga ini bukan selagi sejam 2 jam, tapi menjelang sore dari mulai pagi baru selesai. Dengan resiko dadanya banyak yang baret karena dia naik sendiri. Pendek cerita, semua ketiga sang menteri itu sudah beres melakukan pekerjaannya, memenuhi karung-karung yang diberikan oleh sang raja penuh oleh buah-buahan. Ya, walaupun tadi tanda petik buah-buahannya beragam ya, ada yang campur rumput, ada yang campur belukar, ada yang campur yang busuk-busuk. Lalu sampailah akhirnya mereka menghadap sang raja. Ternyata betul dugaan menteri pertama dan yang kedua. Karung-karung yang mereka bawa tidak diperiksa, sama sekali tidak diperiksa. Tapi anehnya, ketika diperintahkan sang raja, menteri pertama dan kedua nangis sesegukan minta ampun, dan menteri ketiga berterima kasih bersyukur. Kira-kira apa yang diperintahkan sang raja? Ada yang tahu? Oh, betul sekali. Sang raja mengatakan, terima kasih menteri-menteriku. Sekarang silahkan makan bersama keluarga kalian di sini. Saudara sekalian, penonton yang budiman, menteri pertama makan apa kira-kira? Buah mentah dan busuk. Menteri kedua makan buah mentah dan juga semak belukar. Menteri ketiga makan yang buah yang matang dari pohon. Baik, saudara sekalian, kira-kira apa hikmah dari cerita ini? Top sekali. Apa yang kita lakukan, kitalah yang menikmatinya. Siapa menabur, dialah yang menuai. Siapa yang menanam, dialah yang memanen.
So, pastikan Anda berbuat yang terbaik karena itu yang Anda akan nikmati, bukan orang lain. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di kisah inspirasi berikutnya. Kisah inspirasi bukan untuk menggurui, ini hanya untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.